morning everybody, how are you? Just friend. Good morning everybody, how are you? Just friend. Good morning teacher, good morning my friend. Good morning everybody, how are you? Just friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu ya. Gimana kabar kalian? Pastinya sehat walafiat kan? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, di sini Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu. Silakan kalian angkat telunjukannya, ya. Anggun, Andika, Ananta, Angela, Burhan, Brahms, Cika, Mira, Mita, Keila, Zakia. Nah, alhamdulillah semua lengkap ya, semua masuk. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini mendengarkan materi dari Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Nah, sebelum masuk dari materi, Ibu akan membacakan apa sih tujuan mempelajari unsur pembangun cerita pendek dan indikator pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung saja. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menentukan unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Yang kedua adalah menentukan topik. Yang ketiga adalah dapat menulis teks cerita pendek menurut kaidah dan strukturnya. Kemudian menelaah teks menurut unsur-unsur pembangun dari cerita pendek tersebut. Kemudian ada indikator pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan kaidah dan strukturnya. Ya, ini kita sudah memasuki materi yang pertama, yaitu apa saja sebetulnya unsur-unsur pembangun cerita pendek. Terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah rangkaian unsur yang ada di dalam karya cerita pendek tersebut. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, rangkaian unsur yang terdapat pada luar karya cerita pendek tersebut. Ya, kita bahas terlebih dahulu unsur intrinsik dalam cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang diangkat ke dalam cerita pendek oleh pengarangnya. Biasanya tema itu terkait biasanya pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua ada alur. Alur meliputi pengenalan tokoh, kemudian peristiwa, munculnya konflik, kemudian konflik yang memuncak sampai adanya penyelesaian. Ya, yang ketiga ada tokoh. Nah, tokoh ini dibagi menjadi tiga. Ada protagonis, ada antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang mendukung cerita. Yang kedua, antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Yang ketiga adalah tritagonis, yaitu tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Kemudian ada penokohan. Penokohan adalah penggambaran fisik, perilaku, kehidupan lingkungan, serta jalan pikiran si tokoh. Penokohan juga penggambaran tokoh satu dengan tokoh yang lain atau oleh tokoh lainnya. Nah, ini bagian paling penting menurut Ibu, ada latar. Latar mencakup waktu, suasana, kemudian tempat untuk lebih mempertegas cerita tersebut. Lanjut ya, ada materi sudut pandang. Nah, di sini sudut pandang dibagi menjadi tiga. Ada sudut pandang objektif, sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang orang ketiga. Biasanya juga ada pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Ya? Mbak Mira, silahkan. Ya, pertanyaan di Mbak Mira adalah
Apa sih Bu sebenarnya sudut pandang objektif? Nah, di sini Bu jelaskan ya. Sudut pandang objektif adalah sudut pandang yang biasanya dipakai oleh pengarang untuk cerita-cerita yang misterius. Si pengarang ini tidak tahu isi tokoh, isi hati tokoh, dalam pikirannya tokoh, watak, sifat. Jadi ini sudut pandang objektif ini biasanya dipakai pada cerita-cerita misterius. Ya, kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini diciptakan untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif yang bisa untuk hubungan atau interaksi oleh sesama tokoh. Ya, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Ya, sekarang kita memasuki unsur ekstrinsik dari pembangun cerita pendek. Ada 3. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan juga nilai yang terkandung. Latar belakang masyarakat meliputi ideologi negara, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian latar belakang penulis ada riwayat hidup, kondisi psikologis, dan juga aliran sastranya. Yang ketiga ada nilai yang terkandung. Nah, di situ ada moral, agama, sosial, dan budaya. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Ya, Ibu ulangi sekali lagi ya untuk simpulan hari ini. Ya, tadi kita belajar mengenai unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Ada apa saja tadi? Ya, benar. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, alur, penokohan, amanat, gaya bahasa. Nah, kemudian unsur ekstrinsik ada latar belakang masyarakat, latar belakang dari penulisnya, dan ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek tersebut. Ya, cukup refleksi dari Ibu. Minggu depan agenda kita adalah menelaah langsung teks cerita pendek. Nah, Ibu ada tugas nih untuk kalian. Tadi kan Ibu sudah menyusun kelompok berdasarkan presensi kalian. Minggu depan tugasnya adalah silakan kalian mencari satu cerita pendek dan kalian susun. Ada apa saja unsur-unsur pembangunnya, temanya apa, tokohnya apa, penokohannya bagaimana, dan lain sebagainya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian minggu depan silakan kalian presentasi secara kelompok. Semoga minggu depan bertemu lagi bersama Ibu dan kalian dalam keadaan sehat dan ceria seperti ini lagi ya. Jangan lupa tugas minggu depan dipersiapkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.